Wahai jiwa yang mulia, ketahuilah sebuah rahasia agung yang terpendam dalam diri. Setiap diri adalah bagian dari Allah. Bukan dalam arti zatnya terbagi atau menyatu, melainkan sebagai sebuah penegasan akan kemuliaan asalmu dan kedekatan potensialmu dengan sang sumber segala kehidupan. Jangan pernah merasa rendah, sekalipun dunia memandangmu sebelah mata. Ingatlah, dalam diri bersemayam percikan cahaya ilahi, sebuah tiupan ruh suci dari Sang Maha Agung. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh, ciptaan,ku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Perintah sujudnya malaikat kepada Adam bukanlah karena tanah liatnya, melainkan karena ruh ilahi yang ditiupkan ke dalamnya. Ruh inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, yang memberi potensi akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan jiwa untuk merindu kepada Sang Pencipta. Inilah sumber kehormatan mendasar, takrim Bani Adam, yang Allah anugerahkan kepada setiap anak manusia, tanpa memandang suku, bangsa, warna kulit, harta, maupun jabatan. Maka, bagaimana mungkin engkau merasa hina dina, sementara engkau membawa amanah ruh dari Yang Maha Mulia? Kesadaran akan tiupan ruh ilahi ini seharusnya membangkitkan rasa percaya diri yang bersumber dari Allah, bukan dari atribut duniawi. Ia menuntun pada pengenalan diri yang lebih dalam, bahwa di balik jasad yang fana ini, ada hakikat ruhani yang abadi dan berharga. Pandanglah setiap insan dengan kacamata ini, maka engkau akan melihat jejak-jejak keagungan Sang Pencipta dalam diri mereka, seberapapun sederhana penampilan lahiriahnya. Menyadari bahwa setiap diri adalah bagian dari Allah dalam arti membawa tiupan ruhnya, akan melahirkan penghormatan universal kepada sesama manusia. Tidak ada lagi ruang untuk merendahkan atau mencela, karena setiap jiwa memiliki potensi untuk kembali dan dekat dengan sumbernya. Angkatlah kepalamu, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kesadaran akan kemuliaan yang Allah titipkan padamu. Panggung sandiwara dunia ini menghadirkan berbagai peran. Ada yang berperan sebagai raja, ada yang sebagai rakyat jelata. Ada yang bergelimang harta, ada yang hidup serba sederhana. Ada yang memiliki jabatan tinggi, ada pula yang tak punya kedudukan apa-apa. Namun, ingatlah baik-baik, semua ini hanyalah peran, kostum yang dikenakan untuk sementara waktu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Jangan pernah tertipu oleh gemerlapnya peran duniawi. Harta, jabatan, dan status sosial bukanlah ukuran kemuliaan sejati di sisi Allah. Betapa banyak orang yang di dunia dipandang tinggi, namun di sisi Allah ia hina karena kesombongan dan kezalimannya. Sebaliknya, betapa banyak orang yang di dunia tampak sederhana, namun di sisi Allah ia mulia karena ketakwaan dan kerendahan hatinya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Peran-peran ini adalah ujian. Apakah yang diberi kekayaan akan bersyukur dan menggunakannya di jalan Allah, ataukah ia akan kufur dan bakhil? Apakah yang diberi jabatan akan adil dan amanah, ataukah ia akan sewenang-wenang? Apakah yang diuji dengan kemiskinan akan sabar dan tetap ridho, ataukah ia akan berkeluh kesah dan berputus asa? Setiap peran memiliki potensi pahala dan juga potensi dosa. Maka, jangan biarkan peran duniawi mendefinisikan diri. Engkau lebih besar dari sekadar jabatan, lebih berharga dari sekadar jumlah harta. Kemuliaan sejati terletak pada seberapa dekat dengan Sang Pemberi peran, seberapa tulus menjalankan peranmu demi meraih ridhonya. Peran akan berakhir, panggung akan ditutup, namun catatan amal dan kualitas hati akan abadi. Kesadaran bahwa setiap diri adalah bagian dari Allah, dalam arti membawa percikan ruhnya dan menjadi manifestasi dari sifat-sifatnya, dalam skala makhluk, justru seharusnya melahirkan kerendahan hati yang mendalam, tawadhu,
bukan kesombongan. Mengapa? Karena jika kita menyadari bahwa segala kebaikan, kemampuan, dan potensi luhur dalam diri kita berasal dari Allah, maka tidak ada alasan untuk merasa lebih unggul dari orang lain. Seorang yang arif akan melihat bahwa jika ia mampu berbuat baik, itu adalah karena taufik dari Allah. Jika ia memiliki ilmu, itu adalah anugerah dari Allah. Jika ia memiliki kekuatan, itu adalah pinjaman dari Allah. Ia sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, ia tidak akan mampu melakukan apapun. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur dan menepis benih-benih kesombongan. Bahkan ketika seseorang mencapai tingkatan spiritual yang tinggi, ia akan semakin merasa kecil dan hina di hadapan keagungan Allah. Semakin dekat ia dengan sumber cahaya, semakin ia menyadari betapa dirinya hanyalah setitik debu di alam semesta ini. Para wali Allah adalah contoh nyata dari kerendahan hati yang sejati. Meskipun mereka memiliki karomah dan kedudukan istimewa di sisi Allah, mereka tetap memandang diri mereka sebagai hamba yang fakir dan penuh dosa. Maka, jika merasa memiliki kelebihan, ingatlah bahwa itu adalah titipan dari Allah. Jika melihat kekurangan pada orang lain, ingatlah bahwa semua pun memiliki kekurangan yang mungkin tidak disadari. Kerendahan hati adalah kunci untuk membuka pintu rahmat dan makrifat Allah. Ia adalah pakaian para nabi dan orang-orang saleh. Jika kerendahan hati adalah kunci, maka kesombongan adalah penghalang utama, hijab, yang memisahkan seorang hamba dari Tuhannya. Iblis terusir dari surga dan dilaknat oleh Allah karena kesombongannya, karena ia merasa lebih baik dari Adam. Kesombongan adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Kesombongan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Sombong karena harta, jabatan, ilmu, nasab, bahkan sombong karena ibadah. Orang yang sombong merasa dirinya hebat, meremehkan orang lain, dan menolak kebenaran. Hatinya tertutup dari cahaya petunjuk, karena ia merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa mengenal Allah, jika ia sibuk dengan keakuannya? Menyadari bahwa setiap diri adalah bagian dari Allah seharusnya menghancurkan akar-akar kesombongan. Jika semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya, apa yang pantas untuk disombongkan? Jika kemuliaan sejati adalah kedekatan dengannya, bukan status duniawi, mengapa harus merasa tinggi hati karena hal-hal yang fana? Maka, waspadalah terhadap bisikan kesombongan sekecil apapun. Senantiasalah introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan, dan berusahalah untuk melihat kebaikan pada setiap makhluknya. Dengan menundukkan ego dan membersihkan hati dari kesombongan, jalan menuju makrifatullah akan semakin terbuka lebar. Orang yang paling beruntung adalah mereka yang menjalankan semua peranannya dengan satu tujuan utama, mencari ridho Allah, ibtigha mardhatillah. Apapun peran yang ia jalani, baik sebagai pemimpin maupun sebagai bawahan, sebagai orang kaya maupun orang miskin, sebagai orang berilmu maupun orang awam, niatnya hanya satu, yaitu agar Allah ridho kepadanya. Ketika ridho Allah menjadi motivasi hakiki, maka setiap aktivitas duniawi bisa bernilai ibadah. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, niatnya mencari ridho Allah, maka perdagangannya menjadi ibadah. Seorang pejabat yang adil dan melayani rakyat, niatnya mencari ridho Allah, maka jabatannya menjadi ibadah. Seorang ibu rumah tangga yang tulus merawat suami dan anak-anaknya, niatnya mencari ridho Allah, maka tugas rumah tangganya menjadi ibadah. Inilah makna menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Tidak ada lagi pemisahan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Semuanya menyatu dalam bingkai pengabdian kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, hidup menjadi lebih bermakna, lebih ringan, dan lebih damai. Tidak ada lagi beban untuk mencari pengakuan manusia, karena pengakuan dari Allah sudah lebih dari cukup.
Mencari ridho Allah juga berarti menerima dengan lapang dada segala ketetapannya. Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Jika diberi ujian, ia bersabar. Hatinya senantiasa terhubung dengan Allah, dalam suka maupun duka. Inilah ciri orang yang telah menemukan ketenangan sejati, karena ia telah meletakkan kebahagiaannya pada Zat yang Maha Kekal dan Maha Penyayang. Penyadaran bahwa segala sesuatu adalah datang dari, oleh, dan hanya untuk Allah sendiri adalah inti dari tauhid yang paling murni. Ini adalah pandangan hidup seorang arif billah. Minallah, segala sesuatu berasal dari Allah. Dialah pencipta, pemberi rezeki, pengatur segalanya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin dan kehendaknya. Billah, segala sesuatu terjadi dengan kekuatan dan pertolongan Allah. Manusia tidak memiliki daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Keberhasilan kita, kemampuan kita, semua adalah karena anugerah dan kekuatan darinya. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tawakal dan kebergantungan total kepada Allah. Ilallah, atau lillah segala sesuatu bertujuan hanya untuk Allah. Ibadah kita, amal kita, bahkan seluruh hidup dan mati kita, seharusnya dipersembahkan hanya untuk Allah. Katakanlah, sesungguhnya syalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kesadaran ini membebaskan kita dari penghambaan kepada selain Allah, baik itu hawa nafsu, harta, jabatan, maupun makhluk lainnya. Ketika ketiga pilar tauhid ini, minallah, billah, ilallah, tertanam kuat dalam hati, maka seseorang akan menjalani hidupnya dengan penuh ketenangan, keberanian, dan keikhlasan. Ia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah, tidak berharap kepada siapapun kecuali Allah, dan tidak mencintai siapapun melebihi cintanya kepada Allah. Inilah puncak dari penghambaan yang sejati. Sebaik-baik derajat dan kekayaan adalah kedekatan dengan Allah. Inilah kesimpulan yang sangat tepat dan indah. Derajat duniawi, seperti harta, jabatan, dan status sosial, adalah sesuatu yang bersifat sementara, rapuh, dan seringkali menipu. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini kaya, besok bisa miskin. Namun, kedekatan dengan Allah, al-qurbu minallah, adalah derajat yang hakiki, kekayaan yang abadi, dan kemuliaan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kedekatan dengan Allah adalah sumber segala kebahagiaan. Ketika hati dekat dengan Allah, ia akan merasakan ketenangan, sakinah, kelapangan, insyirah, dan manisnya iman, halawatul iman. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan atau pujian dari manusia, karena ia telah menemukan kepuasan dalam ridho Tuhannya. Inilah kekayaan yang sebenarnya, al-ghina al-akbar, kekayaan hati yang jauh lebih berharga daripada semua emas dan perak di dunia. Para nabi, para wali, dan orang-orang saleh adalah mereka yang telah mencapai derajat kedekatan ini. Hidup mereka sederhana, namun hati mereka kaya. Mereka tidak memiliki banyak harta dunia, namun mereka memiliki harta karun berupa makrifatullah dan mahabbatullah. Mereka adalah orang-orang yang paling bahagia, karena mereka telah menemukan sumber kebahagiaan sejati. Maka, janganlah kita terlalu sibuk mengejar derajat duniawi, hingga melupakan derajat hakiki di sisi Allah. Jadikanlah setiap amal kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Berzikirlah kepadanya, cintailah Dia dengan sepenuh hati, dan ikutilah jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Niscaya, kita akan menemukan bahwa kedekatan dengan Allah adalah sebaik-baik perbekalan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Perbedaan peran sosial di dunia bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ia adalah bagian dari sunatullah, ketetapan Allah untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup di muka bumi. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.
Ada yang menjadi pemimpin, ada yang dipimpin. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Setiap peran memiliki fungsi dan kontribusinya masing-masing dalam harmoni kehidupan. Seorang petani berperan menyediakan pangan, seorang guru berperan mencerdaskan bangsa, seorang dokter berperan menjaga kesehatan, seorang tukang sapu berperan menjaga kebersihan. Semua peran ini penting dan saling membutuhkan. Tidak ada peran yang lebih mulia atau lebih hina dari peran lainnya, jika semuanya dijalankan dengan niat yang benar dan profesionalisme. Kesadaran bahwa setiap diri adalah bagian dari Allah dan bahwa setiap peran adalah amanah darinya akan melahirkan sikap saling menghargai dan bekerja sama. Tidak ada lagi pandangan meremehkan terhadap profesi tertentu. Yang ada adalah semangat untuk memberikan yang terbaik dalam peran masing-masing, demi kemaslahatan bersama dan demi meraih ridho Allah. Dengan demikian, perbedaan peran sosial tidak lagi menjadi sumber konflik atau kesenjangan, melainkan menjadi sumber kekuatan dan keberkahan. Dunia akan menjadi tempat yang lebih indah dan damai jika setiap individu menyadari hakikat dirinya, menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, dan senantiasa mengarahkan hatinya kepada Sang Pencipta. Semoga kita semua dimampukan untuk memahami hakikat diri kita yang mulia ini, menjalankan setiap peran dengan penuh kesadaran ilahiyah, dan meraih derajat tertinggi, yaitu kedekatan dengan Allah, Sang Pemilik keagungan dan kemuliaan. Amin.